Perkenalkan, nama saya Rian Ilham Alfikri. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan prodi Manajemen. Dalam dunia bisnis, struktur organisasi menentukan bagaimana perusahaan bekerja, berkoordinasi, dan mencapai tujuan. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 jenis struktur organisasi yang paling sering digunakan. Yang pertama, ada struktur fungsional. Yang kedua, struktur divisional. Yang ketiga, struktur matriks. Dan yang terakhir, struktur datar. Nah, yang pertama itu struktur fungsional. Apa sih itu struktur fungsional? Struktur fungsional adalah model pengelompokan dalam organisasi, perusahaan atau sosial yang membagi tugas berdasarkan fungsi atau keahlian spesifik, seperti pemasaran, keuangan, produksi, maupun sumber daya manusia. Menciptakan hierarki jelas di setiap departemen untuk efisiensi dan spesialisasi. Namun, bisa menimbulkan silo atau hambatan komunikasi antar departemen. Ini adalah metode umum untuk mengolah sumber daya dan mengoptimalkan keahlian meski rentan terhadap kurangnya kolaborasi lintas divisi. Nah, ini dia struktur fungsionalnya. Kotak paling atas itu terdapat CEO. Nah, di bawah CEO terdapat marketing, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia. Struktur fungsional pengelompokan karyawan berdasarkan fungsi kerja. Contohnya ada divisi pemasaran, divisi operasional, divisi keuangan, dan divisi sumber daya manusia. Model ini cocok untuk perusahaan kecil sampai menengah karena sederhana dan jelas. Keuntungan utamanya adalah efisiensi tinggi karena setiap divisi fokus pada tugasnya. Lanjut, yang kedua, ada struktur divisional. Apa sih itu struktur divisional? Struktur divisional adalah model organisasi yang membagi perusahaan menjadi unit-unit semi-otonom divisi berdasarkan produk, pasar, wilayah geografis, atau layanan, di mana setiap divisi memiliki fungsi internalnya sendiri, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, dan beroperasi seperti perusahaan kecil untuk fokus pada area spesifik, umum di perusahaan besar yang terdiversifikasi. Nah, ini dia gambar struktur divisionalnya. Kotak paling atas ada CEO, dan di bawah CEO-nya terdapat divisi A atau produk 1, divisi B atau produk 2, dan divisi C wilayah tertentu. Struktur divisional membagi organisasi berdasarkan produk, wilayah, atau lini bisnis. Setiap divisi punya tim lengkap sendiri, seperti pemasaran, operasional, dan keuangan. Struktur ini cocok untuk perusahaan besar yang memiliki banyak produk atau cabang wilayah. Lanjut, yang ketiga, struktur matriks. Apa itu struktur matriks? Struktur matriks adalah model organisasi hibrida yang menggunakan struktur fungsional dan divisional, proyek atau produk, sehingga karyawan melapor kepada dua manajer, manajer fungsional, departemen, dan manajer proyek, menciptakan dua rantai komando untuk meningkatkan koordinasi dan fleksibilitas. Ideal untuk lingkungan kompleks, tetapi berpotensi menimbulkan kebingungan dan konflik. Nah, ini dia struktur matriksnya. Kota yang pertama terdapat CEO. Di bawah CEO terdapat business manager, development manager, quality asuransi. Di bawah business manager terdapat project team 1, business analysis, project team 2, business analysis, dan project team 3. Di bawah development manager terdapat developer. Dan di bawah quality asuransi terdapat tester. Struktur matriks menggabungkan model fungsional dan divisional karyawan, memiliki dua atasan, misalnya manajer marketing dan manajer proyek. Model ini meningkatkan kolaborasi antar divisi, tetapi resiko konflik ini komando juga jauh lebih besar. Nah, dan yang terakhir itu ada struktur datar. Struktur datar atau flat struktur adalah model organisasi yang minim atau tanpa lapisan manajemen menengah, sehingga karyawan memiliki otonomi lebih besar dan komunikasi langsung dengan pimpinan, mempercepat pengambilan keputusan, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel. Namun, di startup atau perusahaan teknologi yang mendepankan kemandirian dan responsivitas. Ini dia struktur datarnya.
Flat organization struktur yang dimana ada ownernya. Nah, di bawah owner itu terdapat manajer A, manajer B, dan manajer C. Di bawah manajer A terdapat employee 1 atau karyawan 1, karyawan 2. Di manajer B terdapat karyawan 3 dan karyawan 4. Selanjutnya ada manajer C. Terdapat karyawan 5 dan karyawan 6. Flat struktur minum hierarki dan memberikan karyawan lebih banyak kebebasan mengambil keputusan. Model ini banyak digunakan startup karena cepat, fleksibel, dan mendorong kreativitas. Kekurangannya koordinasi bisa menjadi sulit jika jumlah semakin besar. Nah, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Itulah 4 struktur organisasi yang paling umum digunakan. Mungkin setiap perusahaan pasti mempunyai strukturnya sendiri yang sesuai dengan ukurannya, jenis produknya, maupun gaya manajemennya. Semoga gambaran ini dapat membantu Anda sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton atau mendengar dengan seksama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.